untuk kalian siswa level 7, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sudah tidak terasa hampir 1 bulan kita telah melaksanakan pembelajaran online. Meskipun pembelajarannya dalam bentuk online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu menuntut ilmu yang baik tentunya. Dan semoga ilmu kalian bermanfaat dan kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, hari ini Bapak akan kembali menyapa kalian dalam pembelajaran IPS. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah berjudul Masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana peradaban Hindu-Buddha sampai ke Indonesia. Dengan cara apakah kebudayaan tersebut bisa masuk ke Indonesia? Nah, kita harus memahami itu semua. Makanya, mari kita bahas tanpa lama-lama lagi. Mari kita lihat materinya berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jalur pelayaran India-Cina. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat atau yang disebut dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Ya, seperti yang kita tahu sendiri bahwa Cina dan India merupakan dua negara dengan populasi terbesar. Ternyata di zaman dahulu pula kedua negara ini selalu melakukan kerjasama dalam bidang dagang. India saat ini merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak kedua di dunia, dan Cina merupakan negara dengan populasi penduduk pertama terbanyak dunia. Masing-masing negara ini memiliki populasi penduduk di atas 1 miliar jiwa. Ya. Nah, kenapa sih jalur perdagangan mereka disebut dengan jalur sutra? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah karena barang yang diperdagangkan umumnya adalah kain sutra dari Cina. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur sutra dialihkan ke jalur laut terdekat dari India ke Cina melalui Selat Malaka karena situasi jalan darat sudah tidak aman. Masyarakat Indonesia sangat diuntungkan karena menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Selain itu, masyarakat Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah teori Vaishya dari N.J. Krom. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India yang menyesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia. Dalam waktu tertentu, para pedagang menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Jadi, teori N.J. Krom ini menjelaskan bahwa asal mula datangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah melalui perkawinan antara pedagang dari India dengan perempuan-perempuan pribumi. Yang berikutnya adalah teori kesatria. Teori kesatria ini dibagi jadi beberapa teori nih. Yang pertama dari C.C. Berg menjelaskan bahwa golongan kesatria dari India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kaum kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan. Sebagai hadiahnya, di antara mereka kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Yang kedua, dari Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia. Sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran, mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Ini menurut J.L. Mons. Lalu ada teori Brahmana oleh J.C. Pandler, bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana berdasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu. Lalu ada teori arus balik
Nah, dikemukakan FDK Bosch menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Author ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Nah, berikutnya pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, pengaruhnya itu ada di bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang ekonomi, dan bidang agama. Nah, pengaruh di bidang pemerintahan adalah kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Kedudukan raja tidak lagi dipimpin oleh rakyat, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun karena dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Jadi di bidang pemerintahan ini munculnya kerajaan Hindu-Buddha menjadikan negara Indonesia negara kerajaan. Nah, raja itu tidak dipilih oleh rakyat, tapi secara turun-temurun. Ya, misalkan bapaknya raja, nanti anaknya menurunkan menjadi raja juga. Lalu di bidang sosial, munculnya sistem kasta, pembedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana menjadi golongan pendeta. Lalu di bawah Brahmana ada golongan kesatria, yaitu golongan bangsawan dan golongan prajurit. Di bawah golongan kesatria ada lagi golongan Waisya, yaitu golongan pedagang dan petani. Dan yang paling bawah adalah golongan Sudra, yaitu rakyat biasa. Dampak dari sistem kasta ini terdapat perbedaan hak-hak antar golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Lalu di bidang ekonomi, munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Di bidang agama, berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksara tidak punah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari akulturasi budaya. Seni bangunan, bentuk bangunan candi merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Ada seni ukirnya juga, lalu ada sastra dan aksara, ya, bermacam-macam. Ini ada wayang juga, yaitu merupakan hasil dari pewarisan kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dilakukan secara japri atau melalui kolom komentar. Dan apabila ada yang merasa kurang jelas, silahkan mencari dari sumber-sumber lainnya yang lebih kredibel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.